Drama susul-menyusul terjadi saat pembalap Red Bull KTM Racing, Brad Binder berhasil menjadi yang tercepat pada FP2 MotoGP Jepang di sirkuit Motegi, Jumat tanggal 29 September tahun 2023. Dia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 43,489 setelah berkali-kali posisi tercepat berganti-ganti. Hasil fenomenal juga diraih Francisco Bagnaia. Pembalap Ducati Lenovo ini berhasil melesat ke posisi 2 pada menit-menit akhir dengan jarak 0,029 detik dari Binder. Sedangkan posisi ketiga dihuni Alex Espargaro. Menit-menit awal FP2 MotoGP Jepang dikejutkan dengan catatan waktu pembalap KTM, Brad Binder. Pembalap Afrika Selatan ini langsung lewati catatan waktu terbaik di FP1 dengan 1 menit 45,060 detik. Namun Jorge Martin menggila lagi. Dia mempertajam waktu menjadi 1 menit 44,724 detik. Disusul Brad Binder dan Maverick Vinales. Pada 30 menit terakhir sesi FP2 MotoGP Jepang, Miguel Oliveira berhasil melesat ke posisi pertama. Dia berhasil unggul tipis atas Fabio Quartararo dengan 1 menit 44,498 detik. Sedangkan Francisco Bagnaia juga mulai menemukan kecepatan. Setelah tertahan di posisi ke-19, dia berhasil naik ke posisi 10 dengan jarak 0,694 detik dari yang tercepat. 10 besar sudah cukup mengantarkan Bagnaia ke kualifikasi 2. Namun catatan waktunya belum sesuai harapan. Namun posisi Bagnaia terancam saat Marc Marquez melesat ke posisi ketiga. Ini membuat Bagnaia tergusur ke posisi 11 pada 16 menit terakhir FP1 MotoGP Jepang. Pembalap KTM Brad Binder sangat khawatir dengan kondisi Pecco Bagnaia yang terlindas oleh motornya AFP. Semua pembalap mencoba untuk menajamkan waktu. Hal ini sukses dilakukan Brad Binder yang mengambil alih posisi tercepat. Dia menorehkan waktu tercepat 1 menit 44,255 detik. Dia disusul oleh Vinales dan Jorge Martin yang sukses mempertajam waktu dan hanya terpaut 0,024 detik dari Binder pada 10 menit terakhir FP1 MotoGP Jepang. Sedangkan Marc Marquez tercecer kembali di posisi ke-12. Disusul Bagnaia yang ada di posisi ke-13. FP2 semakin seru usai Binder pertajam waktu menjadi 1 menit 43,489 detik dan Francisco Bagnaia melewat ke posisi 2. Sedangkan posisi ketiga diraih Alex Espargaro. Jorge Martin dan Marco Bezzecchi finish di posisi 4 dan 5. Tertinggal 44 poin dan mengendarai motor berusia 1 tahun, Marco Bezzecchi mengambil pendekatan santai dalam pertarungan gelar MotoGP 2023. Bintang VR46 itu mendominasi Grand Prix India akhir pekan lalu sebagai kemenangan ketiganya pada hari Minggu musim ini. Tapi Bez mengalami insiden pada awal sprint race hari Sabtu, di mana ia terseret insiden dengan Luca Marini di tikungan 1. Menjatuhkannya ke posisi terakhir sebelum akhirnya pulih untuk finish kelima. Bukan akhir pekan yang buruk, namun dia bukanlah pemenang dari akhir pekan karena Jorge Martin dapat memangkas defisit poinnya ke Bagnaia yang terjatuh di Grand Prix menjadi 13 poin. Tertinggal 44 poin, lebih dari poin maksimal dari satu akhir pekan, dan dibekali motor spesifikasi tahun lalu, Bezzecchi memilih realistis dalam pertarungan gelar. Kami menjalani akhir pekan yang positif di India, kata Bezzecchi. Datang ke sini ke Motegi itu bagus. Saya selalu menyukai trek ini, dan membalap di sini sungguh luar biasa. Pembalap muda Italia ini juga merasa ia memiliki potensi yang jelas untuk ditingkatkan, sebagai pembalap dalam hal pengereman, dan dari motornya, jika ia dapat menerima pembaruan perangkat Holesot terbaru. Saya mempelajari Pecco, Jorge dan seluruh pebalap Ducati sejak pertama kali saya datang ke MotoGP, kata Bezzecchi. Saya masih perlu melakukan lebih banyak langkah untuk terus kuat dalam pengereman karena sekarang saya kuat di beberapa trek, namun di beberapa trek saya lebih kesulitan. Aku bertanya, pasti, katanya tentang perangkat starter terbaru,
tersedia untuk GP23 Bagnaia dan Martin. Dukungan yang saya dapatkan dari Ducati sungguh luar biasa. Jika mereka mempunyai kemungkinan untuk membantu saya, mereka akan melakukannya. Tapi saya tidak punya paket pabrikan, jadi wajar kalau saya punya yang kurang.